Bismillahirrahmanirrahim. Next, ngesambung diskusi yang tadi ngobrolin tentang mantan di live Instagram yang belum selesai. Tadi ada yang nanya sebenarnya di DM dan nggak sempat komen karena udah telat gitu ya, nyusul gitu. Intinya pertanyaannya adalah kalau pas kita udah putus, udah mantanan gitu ya, terus kemudian dia duluan nikah, apa sikap kita? Bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah kita harus bahagia atau kita bersedih datang ke nikahannya apa enggak? Dan yang terakhir, bagaimana jika perasaan kita masih ada rasa-rasa dan masih tidak ikhlas dengan kondisi yang terjadi, walaupun awalnya ketika habis putus move on udah sesuai dengan tujuan, nggak ada baper-baperan. Tapi ketika dia udah nikah duluan, kenapa kok jadi baper? Apa yang harus saya lakukan? Harus sedih, seneng, datang apa enggak nikahnya? Baik, ada 3 poin yang kemudian saya ambil. Yang pertama, ketika kita udah waktunya, kita sudah di masa siap menikah, kita di umur-umur yang sudah pantas waktunya nikah, udah mateng lah, katakan bahasa di umur 25-an itu udah luar biasa ya. Di umur 20-an itu sudah mulai berpikir ke arah jenjang yang paripurna dalam sebuah hubungan, yaitu melegalkan ke dalam hubungan pernikahan. 23 udah mulai panas-panas tuh, 25 apalagi. Di atas itu biasanya, saya nggak sebut merek sebenarnya, nggak sebut digit angka sih sebenarnya, tapi mayoritas di umur yang sekian itu kebanyakan dari kita emang udah siap lahir batin, udah gitu norma di masyarakat dan lain sebagainya, emang udah waktunya dan seterusnya. Itu di umur yang seperti itu, pertanyaan kapan nikah udah panas banget, itu udah bikin gak nyaman. Belum lagi undangan demi undangan ya yang datang ke kita, konkret itu bikin kita galau. Terus datang ke nikahannya ini apa enggak, kita ada galau. Walaupun dia bukan mantan, kita merasa agak malu. Dalam hidup kita ada sisi kompetisi di sana, siapa nikah duluan, dan rasanya gak adil kalau kita masih belum nikah dalam kondisi kita masih ngejomblo dan seterusnya. Apalagi secari undangan itu itu dikirim dari seseorang yang pernah memiliki kenangan, loyalitas, senang susah bareng sama dia. Kita sebutnya mantan. Kalau kita udah dapat undangan dari mantan yang dia udah nikah duluan atau naik pelaminan, aktu nikah duluan, dan kita diminta untuk menyaksikan atau dari undangan itu, artinya mereka ingin kita datang ke sana atau minimal mendoakan. Bila di posisi itu, harusnya kita harus gimana? Minimal saya pengen tahu sih, gimana kalau kalian di posisi yang demikian, apa yang kalian rasakan? Karena tidak sama satu sama yang lainnya, berdasarkan pengalaman masing-masing juga nggak sama. Mungkin relasi yang kemudian dibangun, hubungan yang sudah dijalani juga menentukan juga bagaimana harus bersikap dengan kondisi yang seperti itu. Kalau orang yang nggak punya hubungan atau dulunya nggak punya track record yang buruk, misalnya pacaran masih langgeng atau mungkin sudah berrelationship dengan orang yang lebih baik, mungkin nggak akan ngefek gitu. Adapun gangguan tentang mantan nikah duluan ya sekelebat aja, sebentar aja, ngenes-ngenes galau-galaunya. Tapi bagi mereka yang masih menyisakan perasaan dan seterusnya, itu akan mungkin tidak sama ya. Orang lihat nikahan ada dekor, ada 2 mempelai yang sedang bersenang hati. Kita si mantan atau kita yang punya sejarah hubungan relationshipan dengan si dia, lihatnya beda. Itu macam nonton drama Korea, jauh lebih horor lagi gitu ya. Pengennya ngucapin selamat, iya pengennya sih demikian. Nggak ada yang yang doain buruk mantannya nggak sukses, itu nggak ada. Kecuali dia belum selesai dengan masa lalunya. Yang udah selesai aja itu masih galau-galau, belum lagi yang nggak selesai, pasti pengennya ya marah-marah dan reaksi reactable yang lainnya. Apalagi yang habis putus, kemarin aja barusan putus, ya belum lagi dia adalah mungkin seseorang someone spesial yang berkesan dalam hidupnya. Maka pernikahan mantan duluan itu adalah hal yang disikapi menyedihkan, sedih, gado-gado perasaannya. Apalagi masih sayang-sayangnya, bisa patah hati, merasa kehilangan, cemburu. Nah ini dia cemburu, menyesal. Harusnya dia lebih baik daripada yang sekarang. Yang demikian itu dikarenakan perasaan yang macam-macam gado-gado itu dikarenakan kita dalam kondisi otak kita dibanjiri oleh berbagai macam hormon yang sedang bekerja dalam tubuh kita. Riset ilmiah dengan urusannya dengan
relationshipan seperti ini mungkin di jurnal-jurnal luar negeri banyak kita dapati. Ini saya dapat dari beberapa saja. Dr. Valerie Lemon mengatakan bahwa perasaan kita yang demikian itu, campur aduknya hati kita, deg-degannya kita, cemburu-cemburunya kita yang sulit dijelaskan dengan kalimat-kalimat bahasa verbal dan visual kita ini, mengatakan bahwa pernikahan itu ketika kita melihat seseorang atau mantan kita menikah dengan orang lain, perasaan muncul itu adalah reaksi dari kita pernah punya kenangan atau punya pengalaman di masa lalu, kenangan di masa lalu. Nah, ketika merasakan itu, ketika kita melihat seorang yang kemudian pernah ada relasi sama kita, dia menikah, maka kenangan itu muncul. Karena hubungan yang kuat atau jalinan ikatan yang kuat, sekuat perasaanmu sama dia, maka akan muncul ingatan-ingatan terkait apa yang kalian alami, karakter kalian masing-masing, hobi yang pernah dilalui, kebiasaan-kebiasaan yang orang lain tidak tahu dan kamu tahu, itu akan muncul. Ditambah karena pernah spending time bersama, ngabisin waktu bareng dan merayakan momen spesial bareng, pergi ke satu tempat bareng, itu akan muncul. Ketertarikan seperti ini akan muncul lagi. Bahkan di beberapa jurnal neuropsikologi dikatakan bahwa perasaan cinta yang ada itu sebelumnya pernah ada, itu akan dipicu, dipompa oleh sistem dopamin yang ada di dalam otak kita, sehingga pengalaman-pengalaman yang kita alami itu muncul kembali. Jadi kayak di-recall, pengulangan pengalaman yang menyenangkan dahulu itu muncul lagi. Kemudian ada lagi oksitosin, kemudian memperkuat sistem itu sehingga visual itu jadi kerasa banget. Ada baunya, ada suara yang kemudian dari sini suaranya kayak kita bisa dengar gitu, aroma tubuhnya seakan tercium lagi, bahkan suara hampir kayak parfumnya gampang banget untuk kemudian seolah-olah seakan-akan itu melekat dan bisa kita rasa, kita bau. Kombinasi yang seperti ini akan membuat perasaan kita jadi kacau balau, campur aduk, sulit untuk menjelaskan itu semuanya, apalagi tahu bahwa dia memiliki someone lain, seseorang yang baru dalam hidupnya yang mungkin jauh lebih baik daripada kamu di saat ini. Disitulah muncul kayak perasaan gak terima, dan kita jadi sedih sehingga kita jadi lupa tentang kewajiban hidup kita untuk bahagia. Itu kita jadi lupa, kita kayak seolah-olah tersesat atau tenggelam dengan banjir kenangan di masa lalu. Itu kayak kita tenggelam gitu sama ingatan-ingatan dan memori-memori di masa lalu. Itu wajar, karena memang harusnya memang demikian. Emang sudah begitu sistem tubuh dari kita. Maka yang terjadi, karena kamu tahu bahkan ada yang sampai lebih parah daripada itu, tenggelam dalam perasaannya sampai ngutuk-ngutuk diri, bahkan menyakiti diri, tenggelam dalam track yang salah, ngambil satu keputusan salah, melampiaskan perasaan kecewa, sedih, galaunya dengan cara pelampiasan sesaat, ngambil jalan track singkat, narkoba lah, miras lah, dan pergaulan bebas lah. Semuanya itu akan berbahaya jika kita tidak belajar menanggulangi itu dari sekarang. Kalau kita tahu bahwa tubuh kalau misalnya jatuh, luka itu sakit, maka kita akan melakukan itu. Karena kita tahu kalau misalnya kita nggak hati-hati jatuh sakit, maka kita tidak akan jatuh. Minimal berhati-hati supaya tidak jatuh. Kalaupun udah terlanjur jatuh, luka, lecet, berdarah, kita ngerti konsekuensinya. Oh iya, karena kita lari-lari tadi. Dengan lari-lari kita ceroboh, kita jatuh, kita luka dan sakit. Wajar, ada pemahaman di dalam diri kita, maka berangsur otak kita akan mengambil kendali lagi terkait dengan kondisi kita yang barusan terjadi itu, dengan rasa luka, dengan sakit, dengan nahan pedih, meringis-meringis dan seterusnya. Itu dilakukan dengan tenang, dengan sabar, karena kita tahu ini konsekuensi yang harus diambilnya. Justru di saat yang demikian ini, saat sedih dan kita banjir pengalaman masa lalu, ini adalah momen yang tepat untuk mengambil ulang kembali
kontrol di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sudah dalam kondisi seperti itu, kita nggak boleh membiarkan berlarut-larut dalam sakit. Kalau udah sakit kan nggak mungkin kita, aduh emang sakit ya, kok sakit banget sih, ini nggak bakal selesai, malah jadi menyet, suasana sumpek, sakit nggak hilang, kan harus logis dong. Oh iya, karena aku jalan ceroboh jadi jatuh sakit, emang sakit sih, harus diobati. Makin pedih, makin sakit karena diobati, itu menyakitkan. Tapi nggak apa-apa, kita sadar kita perlu obat, memang harus begini caranya, harus dilawan dengan rasa sakitnya obat itu. Maka kendali kita untuk mengambil alih pikiran alam bawah sadar waras kita ini memang sangat diperlukan. Memang menyakitkan untuk sementara waktu tidak berlarut-larut mantengin sosial medianya dia, sementara diblokir, sementara diputus kontak, nggak perlu ingat-ingat kembali masa lalu. Emang ya saat ini, saat yang seperti ini, cara ngambil alih kendali pikiran kita paling gampang adalah dengan mengingat alasan-alasan kenapa kalian nggak jadi bersama. Ini paling gampang. Emang sih saya sama dia nggak bersatu karena mungkin beda agama, orang tua nggak setuju. Tujuan hidup saya jadi terbelangkai karena banyak waktu yang saya habiskan untuk sesuatu yang malah membuat saya nggak sukses. Apalagi kalian tahu efek samping jika nanti saya seperti ini berlarut-larut berhubungan dengan si dia, tujuan saya belum kelar, dia udah nuntut nikah, belum apa-apa, yang terjadi adalah beban semakin berat. Cinta perasaan saja tidak selesai untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, harus ada tanggung jawab, harus ada kesadaran-kesadaran seperti itulah yang menjadi satu alasan paling gampang kita untuk mengambil alih kendali otak kita yang sedang galau dan baper seperti itu. Selanjutnya kita memang sadar bahwa dalam hidup ada ketidakabadian. Satu waktu pasti akan terganti, entah karena kematian, entah karena yang lainnya, kita sudah tahu. Masalahnya adalah ketika kita tidak mau memahami itu dan berkutat dengan perasaan diri kita sendiri, fokus sama luka yang kamu rasakan, akhirnya jadi egois. Bahkan terhadap kebahagiaan sendiri aja kita jadi lupa, kita menghilangkannya, kita meniadakannya dengan terus terpekur dalam kesakitan dan kondisi yang tidak nyaman itu. Alih-alih datang ke nikahan dia dengan ngucapin selamat, malah yang terjadi adalah ngorak-ngarik, ngubrak-ngabrik kursi, tenda, ngomong kasar, ngumpat-ngumpat. Dikira orang gila kitanya. Apakah seperti itu adalah bentuk move on? Enggak, sama sekali nggak move on. Jauh lebih menjijikan barangkali. Naudzubillah, jangan sampai kita memilih jalan yang seperti itu. Walaupun ada rasa sakit yang memang harus dilampiaskan dengan cara yang benar ya, dengan cara tadi mengambil alih kendali diri kita yang sedang tenggelam dalam sedih, galau dan seterusnya. Kalau misalnya kita nggak dewasa dengan hal yang seperti itu, yang terjadi adalah ya kita akan kesalip lagi. Kita jalin hubungan lagi, kita nggak belajar, kita jalin hubungan lagi sama orang lain, ditinggal nikah lagi, akan berulang seperti itu. Ya bukan berarti juga kamu harus menyerah, ya udahlah nggak usah pacaran, nggak usah dapet jodoh, emang saya dunia gini, having fun aja kayak gini, tinggal nikah sama dia, ya udah kita have fun aja, senang-senang sama orang lain. Nggak begitu. Life must go on ini memang perlu dilakukan ketika dalam kondisi yang awal tadi di awal. Ya emang harus berlanjut, hidup memang harus jalan, tapi nggak bisa dibiarin begitu tanpa tujuan. Harus tentukan tujuan yang baru, tujuan yang lebih sempurna, tujuan yang nggak akan berubah. Tujuan yang semikian itu adalah tujuan paripurna, biasanya berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan ketenangan yang ada di dalam hati. Yang harus dilakukan adalah berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kalau udah demikian, maka ya kita akan jauh lebih mudah memahami emosi yang nantinya akan kita hadapi lagi, apapun bentuk emosinya. Jadi kalau mau saya ringkas nih tadi ya, apa yang kemudian kita lakukan saat mantan menikah duluan? Yang pertama, pahami benar dirimu ini, pahami benar bahwa kamu sedang lagi emosi, dan biarkan ini harus berlalu. Life must go on ini berlaku di pasal pertama ini, pahami benar-benar, sadari. Yang kedua, cara yang paling gampang adalah ngajak ngobrol orang. Obat paling mujarab ketika kita lagi suntuk dan patah gitu, menyerah gitu, cari orang lain untuk bisa kita ajak ngobrol. Curhat adalah obat yang paling bagus yang bisa dilakukan saat ini, terutama bercerita pada orang yang tepat.
bukan membuat hubungan yang baru lagi, atau mungkin membuat curhat zone yang baru. Bisa jadi malah kamu yang bikin masalah orang lain, kamunya nggak selesai sama si dia, orang lain nggak selesai sama kamu, jadi nambah masalah ya. Nanti akan jadi berulang-ulang lingkaran baper yang baru lagi. Jadi ceritakan kepada orang yang tepat, kepada sahabat, supaya perasaan kamu, beban pikiran kamu itu berkurang, biar agak lega. Yang ketiga, karena kita tahu bahwa sistem dalam tubuh kita yang demikian itu, kita akan terbanjiri oleh kenangan-kenangan dan seterusnya itu, maka berhenti membayangkan tentang pernikahan yang terjadi dengan mantan. Apalagi kamu masih sayang-sayangnya, belum bisa move on. Jangan pernah bayangkan. Yang sulit ini biasanya cewek, bahkan sampai pilihan lagu, bajunya, masakannya dan prosesinya itu kebayang banget kalau cewek, soalnya ambil perasaan. Nah ini jangan ambil ini, udah stop gitu aja, lakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi biar kamu nggak membayangkan pernikahannya, apalagi kamu nyetalkin sosial medianya, yang liatin kayak gimana resepsinya, siapa aja yang hadir, seberapa meriah pesta pernikahannya, makin baper. Apalagi belum selesai sama dirimu sendiri, apalagi barusan putus, ditinggalkan, menikah. Maka jangan lakukan itu, stop stalking ya. Tenangkan pikiran kamu yang keempat. Tenangkan pikiran. Cara menenangkan pikiran yang paling terbaik adalah dengan mendekatkan diri pada pemilik ketenangan. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Siapa yang menurunkan ketenangan dalam hati setiap mukmin? Ya cuman Allah. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Enggak ada selain Allah. Enggak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang telah menurunkan ketenangan. Cuman Allah. Kekuatan spiritual ini yang membangkitkan ketenangan dalam diri kita dari zikir, dari setiap doa, amalan-amalan dan seterusnya. Pahami apa maksud ayat teks ini, kemudian rasakan, imbangi dengan praktik dan amal kesolihan. Perlu guru untuk kemudian membantu itu. Syukur-syukur kalau kamu di poin yang sebelumnya curhat kepada orang tepat, curhat kepada guru yang lebih bijak, yang lebih bijaksana, insya Allah akan ketemu dengan solusi yang tepat. Kadangkala saat itu kita tidak akan paham dengan maksud tujuannya. Setidaknya nasihat dari orang yang tepat sudah masuk di dalam alam bawah sadar kita, satu waktu ke-recall dan kita akan dipahamkan oleh Allah. Itu pentingnya kita berteman dengan orang yang baik. Selain bisa curhat, kita juga mendapatkan ketenangan dari maksud dan tujuan ayat-ayat Allah. Tenang, nggak perlu peduli dengan komentar negatif orang lain. Orang lain nggak bisa menghakimin kamu. Kamu jahat lah, kamu inilah, kamu menyia-nyiakan si dia lah. Nggak perlu. Jika urusan urusan putusnya kamu dan membiarkan dia menikah karena kebaikan bersama, kamu sadar dengan hubungan nggak akan jadi lebih baik, banyak mudarat yang nggak disuka sama Allah, maka nggak usah peduli sama orang lain. Karena apa? Kamu tahu bahwa dirimu belum siap, sedangkan ada orang lain yang lebih siap daripada dia. Ada kebijaksanaan. Dan itu harus dilatih walaupun itu menyakitkan. Yang terakhir, belajar ikut bijaksana untuk berbahagia dengan pernikahan yang dia dapatkan. Dengan kamu memaafkan, selesai dengan dirimu sendiri, kamu gampang untuk memaafkan orang lain. Kamu akan gampang bahagia dengan berita kebahagiaan orang lain. Salah satu ciri hati kita dalam keadaan sakit, penyakit hati yang paling sering adalah berbahagia ketika orang lain sedih dan sedih ketika orang lain bahagia. Ini salah satu ciri bahwa di dalam hati kita ini ada penyakit. Maka itu harus diobati. Istighfarin banyak-banyak, imbangi dengan amal kesolihan yang lain, ngajilah, sodakolah. Mungkin saya pribadi cocok dengan sodakoh, lebih konkret gitu ya. Ada rasa lega ketika kita melepas rupiah yang kita punya sebagian kecil untuk orang lain yang membutuhkan. Ada orang yang deritanya lebih konkret daripada cuma hati perasaan saja. Mereka deritanya nggak cuma di batin saja, bahkan lahirnya. Ketika kita meluangkan sedikit rezeki untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan manfaatnya, hatinya senang, dan kita pun juga akan senang. Senang itu adalah vibrasi. Ketika kita senang melihat orang lain senang dengan sedekah yang kemudian kita lakukan, dengan amal kesolehan yang kita lakukan, maka ini salah satu ciri bahwa hati kita terhealing, terobati, terdistract dengan hal-hal yang baik. Jadi ketika hal buruk datang, segera diisi dengan hal yang baik, maka dia akan tergelontorkan hal buruk itu keluar dari diri kita, termasuk kesedihan di dalam hati. Yakinlah bahwa Allah yang maha membolak-balikan hati akan memberikan kebahagiaan yang sama. Ketika kita positive thinking kepada Allah, bahwa Allah nanti juga akan membuat cerita bahagia dalam hidup kita, maka yang terjadi juga demikian. Dengan kita yakin bahwa Allah akan sesuai dengan prasangka kita sebagai hambanya, maka Allah pun akan
mewujudkan apa keinginan kita. Ketika kita bersyukur dalam kondisi yang nggak jauh lebih baik dan kita tetap mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita dan akan ditambah nikmat kita dengan nikmat yang berlipat-lipat. Iya kan? Benar. Ya insya Allah semoga ini jadi salah satu tambahan ngobrol kita tadi di live Instagram. Yang terakhir, apakah perlu datang ke nikahannya? Jawabannya adalah ya boleh, tapi nggak wajib untuk hadir. Yang tahu diri kamu kan cuman kamu sendiri. Alasannya macam-macam. Bisa jadi karena banyak rekan atau orang lain yang ngerti hubungan kalian sebelumnya malah ngecengin, jadinya move on-mu gagal berantakan. Bisa jadi kamu malah keluar air mata dan seterusnya, kan nggak keren juga. Malah ngelihat yang demikian itu jadi nggak asik gitu ya. Yang pengennya jadi doain baik-baik, kan distract sama orang-orang yang akan ngeganggu proses healingmu tadi, proses move on-mu tadi. Jadi nggak wajib datang, tapi kalau bisa dan sanggup ya datang dengan orang yang tepat. Maka berteman dengan orang tepat akan mendukung kamu juga. Ketika ada orang yang ganggu, ada orang yang ngecengin, ya kita akan dikuatin balik sama mereka. Ucapkan terima kasih, ucapkan doa-doa yang baik supaya dia jadi pernikahannya lancar, barokah. Insya Allah doa yang baik akan kembali baik untuk ke kita juga. Bila nantinya kamu juga punya pasangan yang baru, maka insya Allah Allah akan datangkan penguat hati, pelipur lara kamu dengan orang yang tepat. Insya Allah demikian ya. Wajib datang atau tidak wajib hadir, tapi jika berkenan untuk hadir, kondisi hati udah aman, mungkin jarak putusnya juga agak lama, kan nggak mungkin sehari putus besoknya dia nikah, ini kurang ajar. Yang demikian ini walaupun juga pacaran nggak dibenarkan juga, tetapi ketika putusnya udah besoknya udah aku nikah, ya lebih baik nggak usah datang, masih hangat-hangatnya. Biasanya diri kita masih gejolaknya masih luar biasa. Lebih dari itu, kita belajar bahwa rasa sakit yang kita rasakan itu emang yang cemburu-cemburunya, yang kesel-keselnya, yang iri-irinya, yang menyesal-menyesalnya, yang sakit hatinya, yang menyakitkan itu tidak selalu akan menyembuhkan kamu. Karena kesakitan itu akan menjadi obat ketika kamu belajar dari kesalahan yang sama. Bahasa di kita disebut dengan taubat. Bahasa orang barunya disebut dengan hijrah. Hiduplah dengan pola taubat yang seperti ini. Ada banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kita taubati, kita berubah, kita hijrah setiap harinya. Maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan insya Allah Allah suka dengan perubahan dan niatan baik kita. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.